Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadhani Bayu, mahasiswa Magister Manajemen di Telkom University. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang salah satu goals dari Sustainable Development Goals, yaitu Responsible Consumption and Production. Sebelum itu, saya akan memberitahu outline video kali ini. Di antaranya adalah penjelasan tentang Sustainable Development Goals, penjelasan tentang Responsible Consumption and Production, penjelasan tentang target global responsible consumption and production, fact and figures dari responsible consumption and production, dan goals in action responsible consumption and production. Yang pertama adalah Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals adalah salah satu agenda PBB bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan. Kurang lebih 193 kepala negara hadir termasuk Pak Yusuf Kala untuk mengesahkan SDGs. Dengan tema Mengubah Dunia Kita, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, SDGs yang berisi 17 tujuan dan 169 target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan. Hal ini untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs juga memiliki prinsip utama yaitu tidak meninggalkan satu orang pun atau leave no one behind. Tujuan SDGs ada 17. Pada kesempatan kali ini saya akan memilih poin nomor 12 yaitu Responsible Consumption and Production. Responsible Consumption and Production memiliki 3 poin utama, yaitu mengubah cara kita memproduksi dan mengkonsumsi barang dan sumber daya. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam kita bersama yang efisien dan cara kita membuang limbah beracun serta polutan, lalu mengurangi separuh sampah makanan global per kapita di tingkat pengecer dan konsumen. Untuk saat ini faktanya adalah 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahunnya ketika hampir 2 miliar orang kelaparan. Bahkan di Indonesia menyumbang 300 kg makanan yang terbuang sia-sia. Fakta yang kedua adalah 2 miliar orang kelebihan berat badan atau obesitas. Hal ini terjadi karena orang-orang overconsumption untuk makanan sehari-harinya yang akhirnya membuat tidak sehat. Lalu fakta yang ketiga adalah jika orang dimanapun beralih ke energi efisien lampu, maka dunia akan menghemat 120 miliar dolar. Penghematan ini bisa berasal dari penggunaan sumber energi atau produksi listrik yang berdampak pada penggerusan lahan dari bahan baku listrik. Lalu fakta yang keempat adalah 22% greenhouse gas emission dihasilkan dari sektor makanan. Paling besar yaitu dari pengalihan hutan menjadi perkebunan. Hal ini penyebabnya adalah demand makanan manusia yang semakin tinggi yang menyebabkan pihak produsen mencari lahan tambahan untuk memenuhi demand yang sudah over. Lalu fakta yang kelima adalah hanya 3% air di dunia yang dapat diminum, di mana pembagiannya adalah air, es kutub, dan air tanah. Untuk saat ini banyak di negara berkembang yang melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Hal ini membuat air yang seharusnya dapat masuk ke dalam tanah menjadi terhalang sehingga membuat pasokan air bersih pun menipis. Lalu, fakta yang terakhir adalah 20% di dunia telah menggunakan renewable source tahun 2013. Hal ini berdampak baik untuk kedepannya bagi manusia, lingkungan, dan lain-lain. Dengan fakta tersebut, maka dibuatlah salah satu tujuan yaitu Responsible Production and Consumption. Dan dari hal tersebut dibuatlah target global terkait Responsible Production and Consumption yang diantaranya adalah kerangka kerja program 10 tahun tentang konsumsi dan produksi, 2030 mencapai pengelolaan SDA berkelanjutan, 2020 pengelolaan bahan kimia limbah ramah lingkungan, 2030 mengurangi separuh limbah makanan, 2030 mengurangi sampah dengan daur ulang dan penggunaan kembali,
mendorong perusahaan mengadopsi praktik berkelanjutan, mempromosikan praktek pengadaan publik dengan kebijakan prioritas nasional, 2030 masyarakat memiliki informasi dan kesadaran gaya hidup, mendukung negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah, dan mendorong serta menghilangkan distorsi pasar terhadap bahan bakar fosil yang tidak efisien. Lalu, ada beberapa tujuan dan rancangan yang dicapai masing-masing negara, diantaranya adalah adanya 5 Plans for Carbon Neutrality. Dengan kemajuan industri teknologi telah berkembang dengan cukup pesat, beberapa dari itu yang merupakan tantangan yang besar adalah produksi makanan, penyakit yang baru bermunculan, ekspansi transportasi dan sistem komunikasi. Penggunaan pertau tambang dan gas memunculkan jutaan ton gas karbon ke atmosfer. Dikombinasikan dengan penebang hutan ini memicu pemanasan global yang lebih cepat. Di Bhutan sudah mencapai emisi karbon netral dengan cara penanaman hutan kembali. Di Chili pada tahun 2022, pemerintah Chili berharap akan menggunakan 80% transportasi elektrik. Bahkan di Cina dan Indonesia juga menargetkan 2060 mencapai carbon neutrality. Ada salah satu perusahaan di Indonesia yaitu Gojek juga mendukung hal tersebut dengan menargetkan tahun 2030 menggunakan kendaraan motor listrik sebanyak 100%. Lalu goals kedua yang terjadi ini adalah perubahan mindset di masyarakat. Perubahan mindset yang terjadi adalah sudah banyak masyarakat yang concern ke healthy lifestyle. Hal ini dapat terlihat dari pola makan yang dibuat sesuai dengan kalori kebutuhan sehingga tidak overconsume dari bagian kesehatan maupun bagian kedokteran. Hal ini dapat mengurangi overconsume yang mengakibatkan pembebasan lahan berlebihan dari hutan menjadi perkebunan. Sekian berbagi informasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Jika ada tambahan terkait responsible consumption and production yang merupakan salah satu goals dari SDGs, silakan komen di bawah ini. Terima kasih.